Renungan harian dan ilustrasi. Jangan memberontak saat dibentuk, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Yesaya 64:8. Hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan. Tuhan adalah Sang Penjunan. Untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lumat, lentur, dan lunak. Lalu mulailah tangan Tuhan bekerja, mengambil gumpalan tanah liat itu dan membentuknya sesuai kehendaknya. Kita takkan bisa lari dari yang namanya proses pembentukan, sebab tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Yesaya 44:24. Pembentukan Tuhan memang sakit dan tak menyenangkan, seperti berada di padang gurun, karena itulah banyak orang mengeluh, mengomel, dan memberontak. Karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Petik 2. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Keluaran pukul 13:17-18. Tuhan belum selesai berurusan dengan kita selama kita masih saja memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenarannya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Yesaya 45:9. Milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses, sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Apabila bejana, yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18:4. Kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Baca Efesus pukul 2:10. Renungan kedua, menjamu malaikat. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13:2. Memberi tumpangan adalah tindakan menyambut dan melayani orang yang datang ke rumah untuk tinggal sementara sampai batas waktu yang tidak pasti dalam rangka urusan yang harus dikerjakannya dalam kehidupan ini. Orang yang gemar memberi tumpangan sering kali berubah menjadi orang yang menampung sesama, bisa banyak orang, untuk berbagi kehidupan untuk waktu yang lama. Menjamu malaikat berarti melakukan pelayanan terbaik kepada setiap yang datang ke dalam rumah dengan menganggap bahwa setiap tamu adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan.
Pada sisi sebaliknya, hendaklah orang yang bertandang atau berkunjung dan bertamu ke rumah sesama ada dalam wibawa, seperti malaikat. Pribadi yang seperti malaikat itu, misalnya Daud 2 Samuel 14, 17,20, 2 Samuel pukul 19:27, dan Stefanus, Kisah Para Rasul pukul 6:15. Dalam Alkitab, cerita orang yang menjamu malaikat adalah Abraham yang menyambut 3 orang tamu, yaitu mereka yang akan pergi ke Sodom. 2 dari ketiga orang itu juga dijamu oleh Lot. Gideon menjamu malaikat yang datang kepadanya dan menyebutnya pahlawan yang gagah berani. Demikian pula yang terjadi dengan Manoah dan istrinya ketika mereka menjamu malaikat yang datang kepada mereka memberitakan kabar tentang akan lahirnya Simson. Menjamu malaikat bukanlah faktor keberuntungan dan bukan juga soal tempat dan status, tetapi pada hidup yang selalu bersedia menerima setiap orang yang datang kepadanya dan menjamunya dalam kasih yang tulus. Jangan lupa memberi tumpangan lebih mengacu pada sikap yang tidak menganggapnya penting sehingga hal lain lebih diutamakan dalam hidup ini. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Roma pukul 12:13. Ilustrasi: sebatang pohon dan kapak penebang. Di dalam sebuah hutan yang lebat, tumbuh sebatang pohon yang tampak biasa saja dari luar. Kulitnya kusam, daunnya jarang, dan bentuk batangnya bengkok. Pohon-pohon lain di sekitarnya, seperti pohon jati yang tinggi lurus dan pohon mahoni yang perkasa, selalu mengejeknya karena dianggap sebagai kayu yang tidak berguna untuk bahan bangunan. Suatu hari, sekelompok penebang pohon masuk ke dalam hutan. Mereka membawa kapak-kapak tajam dan gergaji besar. Mereka langsung mengincar pohon jati dan mahoni yang terlihat megah. Satu persatu, pohon-pohon besar itu tumbang dengan suara dentuman keras, menyisakan batang-batang mati yang siap diangkut ke kota. Ketika salah satu penebang mendekati pohon yang bengkok itu, ia mengayunkan kapaknya ke bagian batang bawah. Namun, begitu mata kapak itu melukai kulit pohon tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Pohon itu tidak patah, melainkan mengeluarkan getah kental yang sangat pekat dari dalam serat kayunya yang terluka. Seketika itu juga, aroma yang sangat wangi, menenangkan, dan mahal langsung merebak memenuhi seluruh area hutan tersebut. Penebang itu terkejut dan langsung menurunkan kapaknya. "Ini bukan kayu sembarangan. Ini pohon gaharu," bisiknya dengan gemetar. Pohon itu ternyata menyimpan harta karun di dalam tubuhnya. Justru ketika tubuhnya dilukai dan diuji oleh kapak tajam, isi dalam serat kayunya menghasilkan getah wangi yang sangat berharga, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihasilkan oleh pohon jati atau mahoni setinggi apapun. Penebang itu akhirnya memutuskan untuk merawat pohon tersebut daripada menebangnya hingga mati. Banyak orang yang merasa diri mereka tidak berharga, tertinggal, atau bengkok jika dibandingkan dengan standar kesuksesan orang lain yang terlihat megah, lurus, dan perkasa dari luar. Kita sering menilai-nilai diri kita hanya dari apa yang kelihatan oleh mata dunia. Padahal,
Nilai sejati seorang manusia sering kali baru teruji dan keluar justru ketika ia berada di bawah tekanan, luka, dan air mata. Tantangan hidup dan penderitaan datang untuk melukai kulit luarmu agar kualitas batiniah terbaikmu seperti kesabaran, iman, dan ketulusan bisa keluar dan menjadi berkat yang harum bagi orang-orang di sekitarmu. Jangan berkecil hati jika kamu tidak terlihat megah sekarang, karena Tuhan menaruh nilai yang luar biasa di dalam hatimu. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Mazmur 66:10